Welcome to Derek's ITB 6.0. Eventnya tuh selalu bikin deg-degan ya. Em, gue percaya gue sama teman-teman yang ada di sini, event panitia yang ada di sini, kita punya satu kesamaan. Kita takut gagal. But that's natural, that's humans kan. That's evolutionary bahkan. Kita emang didesain untuk takut gagal supaya kita aman, supaya kita survive. Tapi hari ini, secara ironis, gue pengen bilang bahwa gue percaya bahwa justru ketakutan kita akan gagal itu malah jadi hal yang membuat kita cenderung lebih potensial buat gagal. Selama 15 menit ke depan gue akan cerita tentang perjalanan hidup gue selama 6 tahun terakhir dan apa yang membuat gue percaya bahwa fear of failure is what making us failure. This was 6 years ago. Mungkin sama kayak kebanyakan orang, dulu gue percaya bahwa destination of life itu adalah selalu mencoba mencari tempat terbaik. Segampang pas SMP gue nyari SMA terbaik, pas SMA gue nyari tempat kuliah terbaik, yang mana menurut gue ITB. Pas kuliah nyari tempat kerja terbaik. Simple kan? Semua orang juga ngelakuin itu, banyak yang ngelakuin itu. But reality hit me hard like a truck. Jadi pada saat gue lulus kuliah 2016, the industry was collapsing. Gue di geologi saat itu, dan saat itu industri oil and gas, mungkin teman-teman pernah tahu, ada di saat dia nggak nerima orang sama sekali. Jadi pada saat itu tidak ada satu orang pun dari angkatan gue yang diterima kerja. So that's what happened. Saat itu gue mulai mikir ke diri gue sendiri. Like, is my life over? Gue gagal nih untuk mencari tempat terbaik berikutnya. Ataukah emang esensi hidup tuh sebenarnya bukan cuma tentang tempat terbaik? This triggered the change of my mindset pada saat itu. Gue ngerasa mungkin life is not about always going to the next better place, the best place that you can get. Maybe you can choose your own destination in life. I don't know, maybe. Hari ini gue pengen cerita tentang 6 tahun perjalanan hidup gue di mana gue ngambil banyak keputusan-keputusan gila. I'm gonna start with when I started graduated as geological engineer. Saat itu ada 2 jalan hidup yang harus gue pilih. Yang pertama adalah gue mengambil internship sebagai copywriter. Yang kedua adalah kerja di perusahaan tambang. Yang mana saat itu kalau misalnya kita nggak bisa masuk ke oil and gas, ya kita masuknya ke tambang. Gue nanya ke lebih dari 30 orang, dan of course 95% of people said that, ya lo gila Ki, lo ambil yang tambang lah. Lo nggak punya background apa-apa di situ. Copywriting, marketing, kreatif, industri, anything, bla bla bla. Ngapain lo ambil di situ? Cuma ada 2 orang saat itu yang datang ke gue dan bilang, Ki, gue ngeliat ketika lo kerja di sini sebagai copywriter, lo happy. Lo bisa nggak tidur semalaman ngerjain kerjaan lo. Dan I think you're happier this way. Gue cuma butuh validasi itu untuk kemudian gue mikir untuk okay, I'm gonna decide untuk ada di industri yang lain dan berbeda sama sekali dengan yang gue ambil. I started to become copywriting intern di 2017. This goes on. 1 tahun gue ngejalanin kerjaan gue sebagai marketing intern, copywriting intern. Gue very perform di sana dan gue ditawarin untuk jadi head marketing. Pada saat itu juga gue memutuskan buat resign untuk ngembangin sebuah brand baru dari nol. And then this goes on lagi. Next. Saat gue mengembangkan brand ini dan menjadi besar, nama brandnya Nah Project dipakai oleh presiden segala macam. We get a lot of coverage di mana-mana. Balik lagi, gue exit dari company itu.
And then I started humans. Next. Mungkin dia sampai sini kalian ngelihat ada satu pattern yang clear. I always choose the riskier path. Kayak seorang Rizky, kalau ditanya orang kayak kenapa sih Ki lo ngambil resiko terus? Gue bilang ya mungkin nama gue Rizky katanya. Tapi it's just a joke. Oh anyway, can you find slide baru yang ini? Sorry ya bentar. Tapi kalau misalnya ada boleh. Tapi kalau nggak ada yang ini juga nggak apa-apa. Mungkin bisa di refresh atau reload. I always choose the riskier path. Jadi sampai dengan sekarang mungkin kesimpulannya sederhana. Gue saat ini ngambil jalan yang selalu lebih beresiko untuk gagal. Harusnya secara statistik gue gagal sekarang. Karena kemungkinan gue gagal lebih besar dan berlipat-lipat kali gue ambil. But I don't think I'm a failure. I don't think yet, at least. Boleh next. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan, apakah gue memilih path yang terbaik? Mungkin kalau kalian datang ke gue dan kemudian bilang, ada yang tahu tentang humans, di mana saat ini humans tumbuh dan berkembang menjadi brand yang cukup besar. Kita punya 150 employees, kita produksi around 30 to 50,000 bottles setiap bulan. Mungkin kalian akan datang ke gue dan bilang, iyalah mas, lo udah ngambil pilihan terbaik dari hidup lo. Tapi gue mau bilang bahwa gue nggak tahu. Gue nggak tahu dan gue nggak akan pernah tahu. Karena path yang tidak gue ambil, gue tidak pernah akan ngalamin branch itu ke arah mana. So the question now becomes it's not about the riskier options. Bukan tentang lo ngambil resiko yang lebih tinggi aja berarti lo akan sukses. It's not that. Maybe it's about the choosing, right? Ya udah berarti lo tinggal milih aja. But how do you choose? Enter the leap of faith. Next. I really like this movie. Menurut gue salah satu franchise Spider-Man yang paling bagus. Ada yang setuju sama gue kayaknya. Into the Spider-Verse. Ada scene di mana Miles Morales, karakter utamanya, dia ditahan. Dia nggak boleh ngelawan final bossnya, si Kingpin. Karena teman-temannya dia, Spider-Man lainnya ngerasa dia nggak sanggup, dia nggak cukup kuat, dia nggak punya power. At that moment, si Peter Parker kemudian bilang, there's only one way. That's all it is. Si Miles Morales datang ke Peter Parker dan nanya, ini gimana, gue harus belajar apa, gue harus segala macam. Kayak gimana caranya? Peter kemudian bilang kayak, that's all it is Miles. Gue gak tahu jalannya. It's just a leap of faith. It's called leap of faith for some reason, teman-teman. Leap of faith adalah ketika lo lompat dari ujung gedung yang Miles Morales naikin. Miles Morales naik ke gedung tertinggi di New York, dia lompat. It's not walk cautiously. Kenapa? Karena ketika lo lompat dari atas gedung itu, you cannot never go back. Lo udah mutusin buat gak menginjak lagi apa yang lo injak sebelumnya. So that's the leap of faith. Dan gue mau share tentang mantra gue tentang leap of faith. Apa yang gue rasakan penting untuk gue bagikan ketika gue mutusin buat ngelakuin 4 times leap of faith kayak teman-teman tadi udah lihat. Next. Mantra gue yang pertama adalah gue ngerasa bahwa gue lebih memilih untuk hidup dengan potentially I make my mistakes daripada gue hidup dengan dihantui dengan gak bisa tidur dan kemudian mikir what if I chose that path dulu. Jadi ketika gue membuat sebuah pilihan, I make sure it's the option that I obsess the most. It's the option that makes me excited the most. It's not the riskier one. It's just the most happiest option that I can choose. And then I choose it. Next. Dan gue juga percaya mantra yang kedua adalah ketika gue starting humans. Gue percaya the only way humans bisa survive, bisa berjuang, bisa bersaing dengan yang lain adalah ketika kita tumbuh menjadi brand yang dicintai oleh orang. That's the only way. Karena there are a lot of great brands perfume out there yang harganya bahkan lebih murah dari human.
Kalau kita nggak bisa membuat humans jadi brand yang dicintai, then what's the point? I started to give my all. Gue mencoba untuk mencintai customers gue, to make them love us back. And we have a lot of feedbacks that they chose humans only because they love us as a brand. It cannot be happen if I don't give my all. And the thing about taking a leap of faith, yang mungkin ngebuat kalian tidur lebih nyenyak dan membuat kalian keluar dari tempat ini, and then choosing that, okay, I'm gonna do it, is that you will not die. You can have your own window of time. Ketika gue memilih untuk berbisnis, I had a fight with my parents. Udah jelas. Anaknya tiba-tiba lompat kemana, gak jelas, jualan sepatu, jualan jadi marketing segala macem. And then I say to them, gue punya tabungan sampai 1 tahun ke depan. Let me see if I'm making it atau enggak. Dan selama 1 tahun itu, I'm on my leaping of faith window. So it's okay, you have windows. You can always go back. Setahun, 2 tahun, you're still very young. So that's okay. Next. I believe the way I choose options is that I always choose something that's important to me. Gue rasa teman-teman, a lot of times you know, there's a lot of important things you have to do. But then you let your insecurity tells you not to do it. Because you think that you're not good enough. Gue pengen bilang bahwa failure is not making mistakes. Failure is not about making mistakes. Failure, for me, is when you were still at that place. Lo masih di atas gedung New York tadi dan lo masih ngeliat ke bawah, thinking about whether you should do it or no. Saat orang lain udah ngelakuin lompatan beberapa kali, and you still at that place. Failure is when you lose the battle versus yourself. Failure is when you stop making mistakes. That's for me what failure is. Because I think, and I believe, kalau seorang Rizky yang gak punya background apa-apa di bisnis, yang gue ngabadikan seluruh hidup gue untuk belajar gimana cara gue bisa masuk oil and gas industry. Dari SMA gue belajar. Tapi akhirnya tiba-tiba gue lompat ke suatu industri yang bahkan gue gak kenal. And if I'm doing it, ketika gue bisa jadi entrepreneur yang kemudian tiba-tiba ngebuat brand parfum, dan for some reason jadi market leader, I don't know why. I believe that you are also good enough. That's my story. Semoga ini bisa ngebuat teman-teman berubah pikiran bahwa failure is not making mistakes. Failure is when you stop doing mistakes. Thank you so much for your attention.